Tuhan itu indah. Kalau ingin tahu indahnya Tuhan di mana, lihat di manusia. Bukan fisiknya loh ya, tapi ruhaniyahnya. Manusia itu diciptakan Tuhan dalam citranya. Jadi wajah kita itu wajah Tuhan, tapi bukan wajah fisik, tapi wajah rohani kita. Wajah spiritual kita itu wajah ketuhanan. Yang itu tidak ada di semua makhluk yang lain. Jadi citra Tuhan adalah citra manusia. Maka manusia ideal, insan kamil kalau bahasa sufinya, itu adalah mereka yang paling bagus memerankan Tuhan. Dari sisi akhlaknya pasti, dari sisi kualitasnya. Kalau bahasa sufinya kan takholak bi akhlakillah. Jadi manusia paling baik itu manusia yang aktingnya paling pas kayak Tuhan. Ya akting jadi Tuhan itu bukan akting menghakimi, mengkafir-kafirkan. Ya, tapi takholak bi akhlakillah, berakhlak kayak Tuhan itu maha penyayang, maha pemaaf, maha bijaksana. Tuhan itu maha teliti, maha adil. Ini kan kualitas-kualitas ketuhanan semua. Semua sifat Tuhan itu memang dikabarkan oleh Allah pada kita, biar kita tiru. Ya karena memang sejatinya Allah kan kita nggak bisa akses kecuali dari Allah sendiri yang memberi kabar pada kita, termasuk sifat-sifatnya. Maka insan kamil versi neoplatonik ya mereka yang paling dekat karakternya dengan Tuhan. Itulah yang paling baik. Karena itu sebagai konsekuensi semua yang di atas, Plotinus meranking. Kalau tadi ada jasmani sama rohani, maka yang esensial, ideal itu yang rohani. Yang jasmani itu jadikan perangkat, jadikan alat untuk kesuksesan yang rohani. Jadi sunatullahnya begitu. Awas kebalik. Jadi dunia fisik kita itu jadikan kendaraan untuk kesuksesan, kesempurnaan dunia rohani. Jangan dibalik. Jangan dunia rohani kita manipulasi untuk kesenangan fisik. Hari ini banyak orang yang terbalik makainya. Agama misalnya dipakai untuk mencari keuntungan duniawi. Itu kebalik. Yang jasmani harusnya dipakai untuk kesempurnaan yang rohani. Karena apa? Karena rohani ini intinya hidup kita, yang esensial, yang ideal. Jangan dibalik. Oke, hari ini banyak sekali contoh di sekeliling kita ketika orang menggunakan yang rohani untuk kepentingan yang jasmani. Itu eman-eman. Karena mengorbankan yang esensial, hakiki, demi yang temporal sementara. Ya kan? Apapun itu, ya contohnya banyak. Jabatan gubernur itu sementara. Kemudian apalagi banyak yang cuma sementara-sementara. Jangan korbankan yang hakiki dari kita hanya untuk yang sementara-sementara ini. Itu kalau pakai logikanya Plotinus. Jadi dia tidak terlalu prefer ke dunia materi. Dia lebih prefer, lebih condong ke dunia rohani. Maka perhatikanlah dulu kesehatan rohanimu, baru kesehatan jasmani. Makanya kan ada peribahasa itu yang bilang, dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Berarti apa? Sehatkan tubuhmu biar jiwamu sehat. Karena tubuhmu itu jalan untuk bikin sehat rohanimu. Maksudnya ke situ. Bukan jalan sendiri-sendiri, tapi saling mendukung.
Jadi sehatkanlah jasmanimu. Kalau jasmanimu sudah sehat, dia akan kuat dan bisa mengantarkanmu pada kesehatan rohani. Oke, ya meskipun kadang-kadang kan kamu balik lupa, kan banyak orang gila tapi tubuhnya sehat. Itu kan tidak dalam tubuh yang sehat terhadap jasmani yang sehat. Ya, karena pepatah itu tidak untuk orang gila. Kalau kamu mau pakai itu, ya monggo, berarti levelmu level orang gila. Ya, kan begitu logikanya. Terus, nah, oleh karena itu manusia butuh bebas. Bebas untuk apa? Bebas dari materi untuk memerdekakan rohaninya. Bebas dari kungkungan fisik jasmania untuk menyempurnakan, menaikkan kualitas spiritualnya. Nah, itu maunya Plotinus. Jadi secara umum nanti filsafatnya berkisar di sini. Bagaimana manusia bisa kuat rohaninya dan yang jasmania itu dijadikan alat saja, dia tidak penting. Maka makanan jasmani itu secukupnya, tidak boleh berlebihan. Ketika ngomong yang jasmani, Al-Quran kan selalu bilang wala tusrifu, tapi tidak untuk yang rohani. Kalau rohani, kalau bisa sebanyak mungkin, ilmu itu sebanyak mungkin, zikir itu sebanyak mungkin, itu kan makanan rohani. Ingat pada Allah itu sebanyak mungkin. Wah, saya terlalu banyak ini Pak, ingat pada Allah. Enggak ada terlalu banyak. Oh, saya terlalu banyak ngaji Pak. Enggak, kalau ngaji enggak ada terlalu banyak. Kalau yang fisik ada batas terlalu banyaknya. Kalau yang rohani enggak, sebanyak mungkin. Oke. Terus selanjutnya, kalau ini sudah sering kita bahas dalam kajian-kajian tasawuf. Yang pertama, manusia punya hakikat ketuhanan dalam dirinya. Maka sadarilah itu. Kalau kamu tidak sadar, kamu kehilangan sesuatu yang paling berharga dalam hidupmu. Jadi hampir semua sufi bilang dengan gayanya masing-masing bahwa dalam diri kita ada kandungan ketuhanan. Apakah itu gaya sufi yang nadhori, apa sufi yang falsafi? Bahkan letter luck-nya Al-Quran kalau mau yang harafiah juga beberapa ayat mengindikasikan bahwa dalam diri manusia ada Tuhan. Misalnya kalau yang letter luck ada kalimat wa nafakha fihi min ruhi, dan kutiupkan dalam dirinya bagian dari ruhku. Itu kan menunjukkan ada unsur ketuhanan dalam diri kita. Sadari itu. Jangan terus selesai itu. Saya bilang tadi, kebanyakan kita terus selesai. Sudah ngerti ya kalau dalam diri kita ada Tuhan? Oh iya Pak, saya tahu Pak. Lu tahu dok, terus sudah. Tidak bisa begitu. Kalau ngerti terus ngapain, kan begitu. Kedudukannya apa, posisinya apa, fungsi dan perannya apa dalam hidup kita. Dia esensial apa artifisial apa eksistensial apa-apa. Itu namanya selanjutnya. Tidak sekedar ngerti ya sudah. Harus selanjutnya gimana kalau sudah ngerti bahwa dalam dirimu ada Tuhan. Oke. Kalau dalam dirimu ada Tuhan, kira-kira kalau melakukan yang jelek-jelek, itu malu enggak kamu? Kalau kamu lagi misalnya jalan-jalan dugem apa kok sarkem apa kemana, masa Tuhan diajak ke sana? Malu ya sama yang di sini kan, antara lain itu. Itu gunanya kesadaran. Maka banyak filosof yang bilang ada jarak antara pengetahuan dan kesadaran. Banyak orang yang pintar tapi tidak sadar dengan ilmunya. Itu kayak orang acting saja. Acting itu kan kayak artis biasanya hura-hura terus acting jadi wali, pakai serban, bawa tasbih. Itu ya acting dong, bilang subhanallah subhanallah, tapi acting.
hidupnya sehari-hari tidak kayak gitu. Itu kayak model yang sehari-hari hanya pakai rok mini, tapi begitu Ramadan nanti dia pakai jilbab, itu acting namanya. Hidupnya sehari-hari nggak begitu. Nah, ilmu tidak boleh hanya acting, dia harus hidup dalam keseharian kita. Oke, dalam diri kita itu ada unsur ketuhanan. Karena kita sumbernya dari Tuhan, maka cara paling mudah untuk kita ketemu kesejatian kita bersatu dengan sumber. Cuma geraknya berarti ke dalam. Jadi kita itu sudah satu sebenarnya, cuma nggak sadar. Wong sudah ada di dalam sini, tinggal bergeraklah ke dalam. Selama ini kita selalu nyari kebenaran, nyari kebaikan, nyari keindahan keluar. Yo ada di luar, cuma paham yang di luar itu untuk menemukan yang ada di dalam. Siapa yang ada di dalam? Ketuhanan tadi. Karena kita adalah mikrokosmos. Nah, kalau sudah ketemu sama yang di dalam, sadar dan fungsional dalam hidup kita, itulah nanti yang disebut kesatuan. Kesatuan mistik. Di filsafati namanya jadi hulul, ittihad, wahdatul wujud, dan lain-lain. Oke, itu yang terakhir. Ya, di antara ide-ide neoplatonis yang diskusinya akan panjang adalah dia percaya pada reinkarnasi. Jadi percaya reinkarnasi itu, kalau kita mati Pak, tapi belum ketemu Tuhan, kemana jiwa kita? Lahir lagi. Sampai, kalau bahasa Buddhanya nanti sampai level kita naik Brahmana dan Moksa. Moksa itu berarti sudah bisa bersatu sama Tuhan. Jadi kalau belum nyampe, lahir lagi. Belum nyampe, lahir lagi, dan seterusnya. Itu logika reinkarnasinya neoplatonis. Kapan-kapan kita ngomong lebih panjang tentang ini, kalau kalian sudah siap, karena agak sensitif isunya. Kalau di Buddhisme kan kemarin sudah sempat disinggung tentang reinkarnasi. Oke. Di tradisi mistik tertentu, reinkarnasi itu bisa dilacak. Dalam Hinduisme beberapa ada cara untuk regresi. Regresi itu melacak dulu kamu sebagai apa. Ini sudah kehidupan yang keberapa, kehidupan sebelumnya kamu jadi apa, kan gitu. Oke. Tapi itu kajian tersendiri kapan-kapan ya. Kamu belum nyampe nanti pusing. Yang penting neoplatonisme termasuk yang setuju reinkarnasi. Beberapa sufi nanti ada yang setuju dengan reinkarnasi.